keutamaan dari qiyam dan lain sebagainya. Bahkan nanti kita akan lihat bagaimana tradisi para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka malam terakhir aktivitas ibadahnya seperti apa. Kemudian yang berikutnya selain menghidupkan malam juga aiqadha ahlah. Nabi Muhammad SAW aiqadha membangunkan keluarganya. Nah, ini membangunkan keluarganya. Maknanya mengajak keluarganya untuk juga menghidupkan malam. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahwa Nabi Muhammad SAW tidak hanya ingin menghidupkan malam sendirian, tapi juga mengajak keluarganya untuk menghidupkan malam-malam terakhir dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagi kita umatnya inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahwa kalau Nabi itu bangun malam bukan hanya sendirian, maka mengajak juga keluarga, ajak anak-anak kita, ajak istri kita untuk sama-sama menghidupkan malam. Dalam riwayat yang lain disebutkan Sahih Muslim dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Qalat, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi asril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu, bermujahadah, bersungguh-sungguh fil asril awakhir, di 10 hari yang terakhir, ma la yajtahidu fi ghairihi, yang kesungguhan itu tidak dia lakukan pada hari-hari sebelumnya. Hari-hari sebelumnya tidak dilakukan, berarti 10 hari terakhir ini harus betul-betul mengeluarkan semua potensi yang kita miliki. Betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa-apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala selesai Ramadan termasuk yang disinyarir oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang celaka. Raghima anfun, celakalah. Siapa ya Rasulullah? Orang-orang yang bertemu Ramadan tapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah, summa na'udzubillah. Bahkan disebutkan dalam sebuah buku wa minat ta'at, di antara ketaatan yang beliau lakukan adalah al-iktsaru minas shadaqah, memperbanyak bersedekah. Wa istihbabus shadaqati wa fadluha azimun bi syahri Ramadan kulli. Lakinna fi ashhurul al-awakhir a'zamu wa afdal wa aktsaru ajra. Di antara aktivitas taat yang dilakukan adalah dengan memperbanyak sedekah. Sedekah itu di bulan Ramadan afdal. Sedekah itu di bulan Ramadan pahalanya utama. Ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, sedekah apa yang paling afdal? Maka Nabi menjawab, shadaqatu fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan sedekah afdal. Tapi disebutkan walakinnaha fil asril awakhir a'zam wa afdal wa aktsar ajrun. Tapi di 10 hari yang terakhir itu ia lebih utama lagi dan lebih besar, lebih banyak pahalanya. Kalau tadi disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan, maka siapa saja yang beribadah pada malam Lailatul Qadar tersebut, pada Lailatul Qadar itu, maka ibadahnya sebanding dengan 1000 bulan. Kalau ia melakukan sholat pada malam itu, maka sholatnya sebanding dengan sholat 1000 bulan. 1000 bulan. Allah tidak menyebutkan dengan tahun, tapi Allah sebutkan dengan bulan. 1000 bulan. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa malam tersebut sebanding dengan aktivitas ibadah 1000 bulan. Orang sholat sama dengan sholat selama 1000 bulan. Orang sedekah sama dengan sedekah 1000 bulan. Kita nggak tahu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah usia kita sampai dengan 1000 bulan. Kalau dihitung, diukur,
dihitung dengan diukur, rata-rata usia manusia 60 tahun. 60 tahun sisanya bonus. 1000 bulan menurut hitungan sama dengan berapa? 83 tahun sekian bulan. Sama dengan 83 tahun sekian bulan. Sehingga ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan aktivitas ibadah di 10 hari yang terakhir. Untuk apa? Untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Mendapatkan Lailatul Qadar. Masih bersama dengan saya nih. Bisa dipahami Bapak? Ini hikmah dari COVID-19. Semua serba masuk dunia maya. Hampir semua kajian sekarang masuknya lewat channel YouTube di beberapa masjid, dan subhanallah di Al-Ikhwan luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat yang pertama adalah kemuliaan malam Lailatul Qadar. Saya buka ini loh ya. Bahwa pada malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang pertama adalah kemuliaan diturunkannya Al-Qur'an. Allah menyampaikan pesannya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini menunjukkan penegasan dari Allah bahwa Al-Qur'an itu turun pada malam Lailatul Qadar. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Ibnu Abbas berkata dan yang lainnya, anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfudzi ila baitil izzati minas sama'id dunya. Tsumma nazala mufassalan bihasbil waqa'i fi 23 sanatan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an jumlatan wahidatan secara keseluruhan minal lauhil mahfuz, dari lauhil mahfuz ila sama'id dunya, ila baitil izzat minas sama'id dunya, ke langit itu secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar. Tsumma nazala mufassalan, kemudian setelah itu diturunkan secara bertahap, mufassalan bihasbil waqa'i, disesuaikan dengan realitanya pada kurun waktu 23 tahun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sama'id dunya kepada Rasulullah selama 23 tahun. Ada yang disebabkan ada sebab turunnya ayat, ada juga yang tanpa sebab turunnya ayat. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian kemuliaan Lailatul Qadar yang kedua adalah bahwa Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini menunjukkan amalun fiha khairun min amali alfi syahrin. Aktivitas pada malam tersebut lebih baik dari aktivitas 1000 bulan. 1000 bulan. Jadi bandingannya 1000 bulan. Ribatu lailati fi sabilillah khairun min alfi lailatin fi ma siwahu minal manazil. Menunjukkan aktivitas fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dengan 1000 bulan. Bandingannya 1000 bulan. Ini kemuliaan yang kedua. Kemudian kemuliaan yang ketiga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan Jibril turun untuk menetapkan urusannya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, yakturu tatanazzalul malaikatu fi hadhil lailati al-katsirah. Kasratul barakatiha wal malaikatu yatanazzaluna min ma'at tanazzulil barakati war rahmah. Kama yatanazzalu inda tilawatil Qur'an wa yuhituna bihalaqati dzikri wa yad'una ajnihatahum li talabil ilmi bisidqi ta'ziman lahu. Dalam sebuah riwayat disebutkan para malaikat turun, semua malaikat turun pada malam tersebut
bersama keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka turun ketika menaungi orang-orang yang sedang tilawah Quran, tadarus Quran, dan juga halaqatul dzikri dalam membuat majelis-majelis zikir. Yad'una ajnihatahum, mereka juga melebarkan sayapnya litalibil ilmi bisidqi ta'ziman lahu. Mereka melebarkan sayapnya untuk para pencari ilmu dengan sebab apa? Dengan sebab pengagungan mereka kepada para pencari ilmu. Jadi malaikat turun pada malam hari itu, mereka menebarkan rahmatnya kepada semua manusia. Kemudian mereka datang kepada halaqah-halaqah zikir, majelis-majelis zikir, datang kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, menaungi mereka semua, dan melebarkan sayapnya bagi siapa saja yang talibil ilmi pada malam tersebut. Sehingga malam tersebut malam yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan pada malam hari itu kita ahyal lail, menghidupkan malam. Kemudian kemuliaan yang keempat adalah keselamatan dan kesejahteraan untuk semua makhluknya. Dalam Al-Quran disebutkan salamun hiya. Apa makna salamun hiya dalam Al-Quran? Hiya salimatun la yastati'u syaitanu an ya'mala fiha su'an au an ya'mala fiha adad. Dalam Al-Quran disebutkan makna salamun hiya itu adalah salimatun, itu keselamatan. Apa makna keselamatan? La yastati'u syaitan, syaitan tidak mampu an ya'mala fiha su'an, tidak mampu melakukan aktivitas buruk atau melakukan aktivitas yang membuat manusia bisa celaka pada malam hari itu. Taslimul malaikati ini yang pertama. Kemudian yang kedua, taslimul malaikati lailatul qadri ala ahlil masajidi hatta yatlu al-fajr. Keselamatan yang diberikan oleh para malaikat pada malam tersebut kepada ahlul masajid, pada orang-orang yang gemar untuk ke masjid sampai yatlu al-fajr, sampai terbit fajar. Qatadah bin Zaid mengatakan salamun hiya yakni khairun kulluhu laisa fiha syarrun ila matla'il fajr. Pada malam itu ada kebaikan semuanya sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar. Inilah kemuliaan malam Lailatul Qadar. Yang pertama diturunkan Al-Qur'an, yang kedua malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang ketiga malaikat turun pada malam hari itu, yang keempat maka Allah memberikan keselamatan, kesejahteraan bagi semua makhluknya pada malam hari tersebut. Sehingga ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat mendengar kemuliaan-kemuliaan ini, mereka ingin mencari-cari kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Banyak riwayat yang menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar, dan tidak ada satupun yang menjelaskan bahwa memastikan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam tertentu. Ada beberapa riwayat, tapi jumlahnya tidak banyak. Saya akan menyampaikan beberapa riwayat tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, supaya kita bisa berjaga-jaga dapat malam Lailatul Qadar. Yang pertama, hadis dari Aisyah. Qalat, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhiri min Ramadan wa yaqulu taharraw lailatul qadri fil asril awakhiri min Ramadan. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berjaga-jaga di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan beliau bersabda, taharraw, jaga-jagalah kalian terjadinya Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hari ini hari 21. Nanti malam mulai hari 20. Nanti malam mulai masuk 21. Mulai masuk 10 terakhir
Ramadan. Maka mulai nanti malam kita berjaga-jaga mendapatkan agar bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka pada malam hari itu begitu masuk 10 hari terakhir, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai mengurangi waktu tidur. Waktu tidurnya mulai dikurangi. Kalau yang sebelumnya, Ramadan sebelumnya tidurnya banyak, 4 jam, 6 jam, atau banyak tidurnya, maka begitu masuk malam 10 terakhir, tidurnya dikurangi. Kalau katanya begadang jangan begadang, begadang tidak ada gunanya, maka pada 10 malam terakhir begadang ada gunanya. Kalau perlu, siapin semua yang bisa membuat kita menghidupkan malam. Bukan sekedar bangun Bapak sekalian. Kalau sekedar bangun mah banyak. Bangun main handphone atau bangun nonton TV. Bisa bangun, tapi tidak menghidupkan malam. Yang dimaksud dengan ahyallah itu bangun menghidupkan malam. Bangun kita sholat. Sholat ya mulai mau berapa rakaat silakan. Jumlahnya ditentukan, yang penting ganjil. Kemudian kalau capek sholat tilawah. Capek tilawah, zikir, capek zikir. Aktivitas apa? Ibadah apa? Yang membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. 10 malam terakhir. Kemudian hadis yang kedua juga menunjuk dari Aisyah, anna Rasulullah SAW qala bersabda, Rasulullah SAW bersabda, taharrau lailatal qadri fil witri minal asril awakhir min Ramadan. Jagal-jagalah Lailatul Qadar itu pada bilangan-bilangan malam-malam ganjil di bulan Ramadan, 10 terakhir Ramadan. Berarti mulai, kalau tadi secara umum 21 sampai hari ke-30, maka yang sekarang diminta untuk berjaga di hari yang malam-malam yang ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisuha fil asril awakhir min Ramadan lailatul qadri fi tasi'atin tabqa sabi'atin tabqa khamisatin tabqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha, jaga-jagalah, waspadalah, perhatikanlah, lihatlah, dampingilah 10 hari 10 malam terakhir di Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar. Kapan? Tasi'atin tabqa, 20, yang ke-9, ke-7, ke-5, 9, 7 dan 5. Ini hadis yang ketiga. Kalau tadi disebutkan 21 ganjil, 21, 23, 25, 27, 29, maka sekarang lebih spesifik lagi 9, 7, 5. Riwayat yang lain mengatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya fil asril awakhir, hiya fi tasdisin ta'yamin wasab'i yabkin, yakni Lailatul Qadar. Hadis ini dari Khalid, Ikrimah dan Ibnu Abbas, iltamisu fi arba'i wa isrin. Dalam hadis ini disebutkan yaitu 10 malam terakhir, 29, kemudian juga dan 7. 29 dan 7. 9 yang tersisa atau 7 yang tersisa. 9 atau 7. Dalam riwayat lain dari Khalid, Ikrimah dan Ibnu Abbas disebutkan iltamisu fi arba'i wa isrin. Jaga-jagalah pada malam ke-24. Hadis yang keberapa? Yang keempat. Hadis yang kelima, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna unasan ura lailatul qadri fi sab'il awakhiri wa anna unasan uru annaha fil asril awakhiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam iltamisuha fi sab'il awakhir. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya orang-orang itu memperhatikan malam Lailatul Qadar pada 7 hari yang terakhir. Sesungguhnya orang-orang mereka memperhatikan pada 10 hari yang terakhir, 10 malam terakhir. Yang ini 7, yang ini 10 terakhir. Lalu Nabi mengatakan iltamisuha
fi sab'il awakhir, jaga-jaga pada 7 malam yang terakhir. Jadi kalau 7 malam terakhir itunya mundur 10, 9, 8, 7 sampai yang ketiga. Dari malam 23 berarti ya. 23 sana jaga-jaga. Qala Rasulullah SAW, riwayat lain mengatakan lagi, iltamisuha fil asril awakhiri, yakni lailatul qadri. Fa in dha'afa ahadukum aw ajiza fala yughlibanna ala sab'il bawaqi. Kata Nabi, jaga-jagalah kalian semua pada 10 malam terakhir, yaitu Lailatul Qadar. Kalau kalian lemah, capek banget, atau ajiza atau berat untuk bangun, maka pesan Nabi, fala yughlibanna ala sab'il bawaqi. Maka jangan sampai kalah di 7 yang tersisa. 7 malam yang tersisa, jangan sampai dikalahkan. Kalau capek banget, diupayakan 7 yang tersisa itu bisa bangun menghidupkan malam. Ini riwayat yang berikutnya. Ada lagi riwayat yang lain tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Wa qila innaha takunu lailata sab'i wa isrin. Dikatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam yang ke-27. Lama rawahu Muslim fi sahihi an Ubay bin Ka'ab an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Ubay bin Ka'ab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya annaha lailatul sab'i wa isrin, bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-27. Riwayat yang lain disebutkan sa'altu Ubay bin Ka'ab. Aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, qultu Aba Munzir, inna akhaka ibna Mas'ud yaqulu man yaqumal haula yusibu lailatal qadri. Qala yarhamuhumullah laqad alima annaha fi syahri Ramadan. Jadi ia bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Aba Munzir, sesungguhnya saudaramu Ibnu Mas'ud, ia berkata, siapa yang bangun di tengah malam, maka ia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Lalu Ubay bin Ka'ab mengatakan, yarhamuhumullah laqad alima annaha fi syahri Ramadan. Semoga Allah merahmatinya, ia sudah mengetahui bahwa sesungguhnya itu terjadi di bulan Ramadan. Wa annaha lailatus sab'i wa annaha lailatus sab'i wa isrin, dan sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-27. Summa halafa, kemudian ia bersumpah, qultu, aku berkata, wa kaifa ta'lamuna dzalik, bagaimana kau mengetahui bahwa itu terjadi pada malam ke-27? Qala bil alamat, dengan tanda-tandanya. Au bil ayat, atau dengan ayat, itu tanda-tandanya. Allati akhbarna biha, yang telah sampai kabarnya kepada kami. Tatlu'u dzalikal yauma la syi'a fihi la syi'a laha a'ni asy-syamsu. Bisa dilihat tanda-tandanya, matahari pada hari itu terbit yang sinarnya itu tanpa ada kesilauan. Sehingga diriwayatkan kalau sudah terbit fajar, tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu, matahari itu sinarnya enggak tajam. Kata riwayat disebutkan karena malaikat mulai pada naik. Begitu malaikat naik ke atas, matahari bersinar, maka sinar itu terhalang oleh para malaikat yang mulai naik ke atas. Sinarnya tidak tanpa kesilauan, enggak begitu tajam. Yang disebutkan dari banyak riwayat tentang tanda-tanda terjadi Lailatul Qadar, kebanyakan tanda-tanda di pagi hari. Nanti kita lihat apa tanda-tandanya yang lain. Jadi 2 riwayat menunjukkan malam 27 Ramadan. Dan Imam Muslim meriwayatkan dari jalan Sufyan bin Uyainah dan juga Syu'bah serta Al-Auza'i dari An Abdatin, An Zurrin, An Ubay. Fadzakarahu wa fihi faqala wallahi. Maka disebutkan
Faqala, ia berkata, demi Allah, alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada ilah kecuali Dia, an innaha la fi Ramadan, bahwa Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan, yahlifu ma yustathna. Wallahi inni la'alamu ayya lailatul qadri hiya amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha hiya lailatul sab'i wa isri. Demi Allah, aku tidak mengetahui malam kapan terjadinya Lailatul Qadar kecuali Nabi memerintahkan kami untuk bangun pada malam tersebut, yaitu malam 27 Ramadan. Wa amaratuha antatla syamsu fi sabihatin yaumuha bayda la syi'a, bahwa malam Lailatul Qadar tersebut tanda-tandanya adalah matahari pada pagi harinya ia bersinar tanpa ada cahaya. Bersinar tanpa ada cahaya. Disebutkan tandanya ketika pagi. Jadi jangan sampai kita bilang enggak lah malam Lailatul Qadar enggak kejadian, begitu pagi berasa kayaknya matahari beda. Ternyata malam enggak bangun. Ini jadi termasuk rugi kita. Sehingga kita harus jaga-jaga tetap. Jadi kapan terjadinya? Pertama, Nabi mengisyaratkan 10 malam terakhir. Yang kedua, Nabi mengisyaratkan malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Ketiga, ada riwayat mengatakan malam ke-24 dan 3 riwayat menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-27. Yang sebelumnya disebutkan 7 malam yang tersisa, maka 3 riwayat menyampaikan malam ke-27. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan oleh kaum muslimin di Timur Tengah kebanyakan itu menghidupkan malam ke-27. Sehingga kebanyakan mereka di masjid-masjid itu khataman Qur'annya bukan di malam ke-29, khataman Qur'annya itu di malam 27. Jadi tarawehnya itu dari malam pertama sampai malam 27 khatam. Jadi khatamnya di malam 27. Bahkan malam 27 itu ada masjid yang terkenal. Namanya Masjid Amr bin As. Masjid Amr bin As ini masjid yang didirikan oleh Amr bin As. Dan di sana ada makam Abdullah bin Amr bin As. Ini Masjid Amr bin As karena beliau yang membuka Islam ke wilayah Afrika di Mesir, dan itu masih pertama di Mesir, di benua Afrika. Fustot dulu namanya. Tadinya dulu ketika ada Syekh Jibril, Syekh Muhammad Jibril, kita bisa searching bacaannya di Google, di YouTube, Syekh Muhammad Jibril itu beliau menjadi imam pada Ramadan dan malam 27 itu menjadi imam full. Dan biasanya masjid itu penuh. Bahkan kalau kita mau masuk di dalam masjid Amr bin As, kita harus datang ba'da zuhur. Karena kalau asar sudah penuh, pintunya ditutup, masjidnya luas. Masjidnya ya walaupun tidak seluas Istiqlal, tapi luas, menampung ribuan orang. Ditutup dan di luar bisa sampai 100 meter, lebih dari 100 meter, pakai speaker semua. Orang berlomba-lomba datang pada malam ke-27 karena berkeyakinan bahwa terjadi malam Lailatul Qadar. Nanti tinggal disiapin, DKM menyiapkan aktivitas di malam-malam ganjil, malam 21 di range, kira-kira seperti apa. Apa tanda-tandanya terjadi Lailatul Qadar? Saya akan menyampaikan beberapa riwayat. Yang pertama adalah riwayat yang disampaikan oleh dalam riwayat hadis Imam Ahmad dan mengatakan bahwa hadisnya hasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna amarata lailatul qadri annaha safiyatun bajah. Kana fiha qamarun sati'an sakinatun sayyihatun la baradan fiha wal harra wala yahillu liqaukabin yurma bihi fi hatta tusbihat. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu adalah jernih lagi terang. Malamnya jernih, bersih, terang. Seakan-akan ada rembulan yang terang benderang.
Karena fiha qamarun satian, seakan-akan ada rembulan yang terang-benderang. Sakinatun sayyihatun, dia tenang lagi sejuk. La bardun fiha wala haram, tidak dingin, tidak juga panas. Wala yahilu liqauqabin, tidak ada juga qaukabin yurma bihi hatta tusbih. Tidak ada bintang atau meteor yang jatuh pada malam hingga paginya. Dan sesungguhnya anna amaratiha anna syamsa sabihataha takhruju mustawiyatun laisa laha syi'a'un mislul qamari lailatal badri. Sesungguhnya tandanya pada pagi harinya adalah matahari itu bersinar terbit dengan sempurna tanpa ada kesilauan, enggak silau pada pagi hari. Matahari kemudian seperti bulan pada bulan purnama. Setan tidak diharamkan pada malam tersebut keluar pada malam Lailatul Qadar. Ini tanda-tanda Lailatul Qadar. Malamnya jernih, cerah, tenang, sejuk, enggak dingin, enggak panas. Jadi kalau hujan enggak dingin, enggak panas. Hujan itu beda lagi. Kemudian enggak ada meteor dan pagi harinya matahari terbit tanpa ada sinar yang bersilauan. Ini tanda-tanda yang disebutkan dalam yang pertama. Kemudian yang berikutnya disebutkan juga riwayat Al-Imam At-Tayalisi dengan sanad yang baik dari Al-Haythami. Lailatul samhatun talqah la haratun wala baridatun wa tusbihu syamsu sabihatuha dha'ifatun hamra. Malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh kelembutan. Cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi harinya matahari bersinar lemah tampak kemerah-merahan. Dha'ifatun hamra, tampak kemerah-merahan. Jadi banyak riwayat menyebutkan pada pagi hari. Riwayat yang sama juga disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir, lalu disebutkan hal yang sama, Lailatul Qalqatun Banja la haratan wa la baridatan kana fiha qamaran la yaqudu syaitanuha hatta yudiu fajruha. Setan tidak keluar pada malam hari itu sampai dengan matahari terbit. Artinya peluang berbuat baik itu besar. Kenapa? Karena setan dikunci tidak keluar pada malam hari. Kemudian disebutkan dalam riwayat Ubay bin Ka'ab, tanda-tanda yang lain adalah pada pagi harinya matahari terbit dengan cahaya yang putih, yang tidak bersinar, sinarnya tidak menyilaukan. Diperlihatkan juga riwayat yang lain Ara'aitu lailatal qadri summa uritu lailatal qadri summa unsituha wa arani subhaha asjudu fi ma'in watinin. Telah diperlihatkan kepadaku Lailatul Qadri, kemudian aku lupa kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Dan aku melihat bahwa diriku sujud di atas air dan tanah pada pagi harinya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi setelah kita mengetahui kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, yang semua riwayat itu menunjukkan ada yang memastikan 27 atau malam-malam yang ganjil, maka buat kita berjaga di 10 amalan yang terakhir, terutama di malam-malam yang ganjil. Memastikannya ada tanda-tanda. Lalu kalau sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar, atau apa yang kita lakukan ketika berjaga-jaga pada malam Lailatul Qadar? Yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan sholat pada malam tersebut. Sholat malam tersebut, baik sholat tarawih maupun sholat malam. Disebutkan dalam hadis, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar, qiyam pada Lailatul Qadar karena imam dan ihtisab, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum, mereka qiyam pada malam Ramadan dengan qiyam yang sangat luar biasa, dan mereka berjaga-jaga pada malam Lailatul Qadar dengan qiyam yang luar biasa.
Disebutkan dalam sebuah riwayat Ahmad bin Hambal qiyam pada malam setiap Ramadan itu salah sumiati rakaat. Beliau qiyamnya itu 300 rakaat. Imam Hafiz Al-Adzahabi mengatakan dari Ahmad Muhammad Al-Lubban, ya adraka Ramadan sanata wa sab'ina wa isrin wa arba'umi'ati bi Baghdad. Fa shalla bin nasi tarawih fi jami'i syahri. Fa kana idza faragha la yazalu yusalli fil masjid ilal fajr. Fa idza shalla darasa ashabahu wa kana yaqul lam aqad janbi li naumi fi hadzal syahri lailan wa nahar. Jadi Imam Az-Zahabi mengatakan ia mengetahui Ramadan itu pada tahun 427 di Baghdad. Ia memimpin sholat tarawih masyarakat selama bulan Ramadan. Jika selesai sholat, ia sholat lagi sampai dengan terbit fajar. Selesai sholat, ia mengajar murid-muridnya dan mengatakan, aku tidak pernah meletakkan punggungku untuk tidur pada bulan ini siang dan malam. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk menjadi imam di bulan Ramadan. Fakanal qari yaqra'u bimi'in hatta kunna na'tamidul 'alal ashab min kullil qiyam. Dan imam membaca suratnya itu dalam satu rakaat ratusan ayat. Sampai kami saking panjangnya ayat qiyam tersebut, kami bersandar pada tongkat. Ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajri, dan kami tidak bubar. Jadi satu rakaatnya itu panjang ratusan ayat. Dari Daud bin Al-Husain dari Abdurrahman bin Hurmus, ia berkata, kanal qura imam itu kalau jadi imam satu rakaat ia membaca surat Al-Baqarah pada 8 rakaat. Surat Al-Baqarah pada 8 rakaat, fa idza qama bihal qura fi isnatai asyara rakaat. Begitu dia mau bangun lagi pada rakaat yang ke-12, maka dia melihat orang-orang qad khaffafa anhum. Dilihat orang-orang pada capek, maka diringankan salatnya. Jadi 8 rakaat menghatamkan surat Al-Baqarah. 286 ayat. Bayangkan suratnya 286 ayat selama 8 rakaat. Satu rakaat berapa sih? Panjangnya kan 15. Kalau kita satu rakaat biasanya baca, begitu Pak Imam panjang dikit, belum walat dolib udah amin duluan di belakang. Amin. Udah tandanya udah selesai sholat. Dan ini tradisi para sahabat radhiyallahu anhum ketika malam Lailatul Qadar memanjangkan qiyam. Kemudian yang kedua yang dilakukan selain qiyam adalah berdoa sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul, sampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya ketika ia bertanya apa yang harus aku lakukan ketika terjadi malam Lailatul Qadar. Maka Nabi mengatakan, engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam riwayat disebutkan Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan ini dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mulai nanti malam kita mulai membaca doa ini. Yang sebelumnya dibaca, maka nanti malam lebih banyak diulang lagi. 21, 22, 23 sampai selesai Ramadan sering-sering membaca Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Begitu pas kita buka puasa dianjurkan berdoa, jangan lupa dibaca juga doanya Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu. Selesai sholat zikir maka dibaca lagi Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul. Melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah dapat atau tidaknya malam Lailatul Qadar itu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah akan memperhitungkan upaya kita dalam mendapatkan Lailatul Qadar. Allah kasih bonus
Bagi siapa yang berusaha, masalah nanti hasilnya seperti apa, serahkan kepada Allah. Yang paling penting, mulai saat ini kita berazam bahwa saya akan berusaha bersungguh-sungguh mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bukan hanya saya, tapi kita sampaikan kepada keluarga kita, mulai nanti malam kita tidurnya sedikit aja, bangunnya harus lebih banyak. Ngapain? Kita qiyam di malam Ramadan. Kalau memang nggak ada qiyam di masjid, qiyam di rumah. Yang jadi imam, yang dia bapaknya. Oh, bapaknya bacaannya susah, anaknya yang paling jadi. Nggak banyak hafal Al-Quran. Sebagian ulama membolehkan sambil membaca mushaf. Jangan panjang-panjang begitu baca. Yang di belakang anaknya bilang jangan panjang-panjang. Memang nggak boleh panjang-panjang. Jadi imam nggak boleh baca suratnya panjang-panjang. Yang boleh itu suratnya adalah lengkap. Allahu Akbar panjang nggak boleh. Harus sesuai dengan Al-Quran. Jadi sesuai dengan kemampuan. Kalau memang mampunya sholatnya nggak begitu lama, sesuai dengan hafalannya. Yang pendek nggak apa-apa. Selesai sholat banyak dengan zikir, baca lagi zikir, membaca istighfar. Jangan membaca istighfar. Perbanyak membaca istighfar. Kenapa? Karena membaca istighfar itu menjadi sebab mendapatkan taufik dari Allah. Taufik itu kemudahan. Bisa jadi kita susah, pengen bangun tapi nggak bisa bangun. Pengen tilawah tapi nggak bisa tilawah. Bukan nggak bisa, tapi godaannya banyak. Baru ngaji, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ngantuknya udah luar biasa. Baru baca sebentar, ngantuknya luar biasa. Jadi minta sama Allah, bisa jadi kita nggak dapat taufik, nggak dapat kemudahan. Karena apa? Kata Imam Syekh Shantiti, bisa jadi karena dosa yang kita punya. Sehingga supaya dosanya hilang, Allah kasih taufik banyak baca istighfar. Nanti malam, bahkan mulai sekarang, banyakin baca istighfar. Mulai pagi ini, banyakin baca istighfar. Supaya apa? Nanti malam bisa bangun. Bukan cuma sekedar bangun, tapi menghidupkan malam. Jadi beda antara yang bangun dengan yang menghidupkan. Kata Nabi SAW, ya Abdullah, kata Nabi, ya Abdullah, hai Abdullah, jangan jadi seperti fulan. Karena yaqumul laila fala qiyaman lail. Jangan kayak dia tuh. Kenapa ya Rasulullah? Dia bangun malam tapi tidak ada qiyamul lail. Malam dia bangun tapi nggak ada qiyamul lail. Cuman bangun doang. Bangun apa aktivitas lain? La qiyamul, tidak ada qiyamul lail. Yang dimaksud Rasulullah qiyam ahyal lail, menghidupkan malam, bangun lalu hidupkan dengan tilawah, dengan sholat, dengan zikir. Kalau masih ngantuk juga gantian, bantuin masak. Karena apa? Masak juga termasuk aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niatkan, apalagi ibu-ibu, mungkin ibu-ibu banyak nanya. Saya pengen dapat Lailatul Qadar tapi nggak bisa sholat, nggak bisa tilawah, nggak bisa puasa. Kira-kira dapat nggak Lailatul Qadar? Dapat. Syaratnya cuma satu, syaratnya bangun. Dapat Lailatul Qadar itu satu syaratnya, cuma bangun. Di masjid itikaf nggak bangun, nggak dapat juga Lailatul Qadar. Itikafnya di masjid, cuma pindahin tempat tidur doang. Di rumah pindah ke masjid mana itikaf. Mau bawa perlengkapan lengkap, ada bantal, ada selimut. Ini mau pindah apa gimana? Kalau udah bantal, ada selimut, ada macam. Pindah cuma pindahin tempat tidur doang. Di masjid juga kalau nggak bangun nggak dapat Lailatul. Di rumah bangun, ibu-ibu bisa dapat malam Lailatul Qadar. Bangun malam. Orang yang terhalang sholat, terhalang puasa, tidak terhalang untuk zikir. Tidak terhalang untuk zikir. Bahkan kata Nabi SAW, apabila ada seseorang yang dia keluar menunaikan hajat saudaranya, lebih baik dari iktikaf di masjid hajat di Masjid Nabawi selama 1 bulan. 1 bulan iktikaf di Masjid Nabawi itu kan bagus banget. Satu sholat pahalanya ratusan kali lipat di Masjid Nabawi. Tapi apabila ada seseorang yang keluar menunaikan hajat orang, kebutuhan orang lain, maka lebih baik daripada iktikaf 1. Ini keutamaan orang yang menunaikan hajat. Ibu menyiapkan masak buat keluarganya. Sama dengan menunaikan hajat. Kalau ibu nggak masak, yang lain bisa sahur apa enggak? Nggak bisa sahur. Maka bisa mendapatkan pahala atau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang penting adalah bangun. Kemudian setelah berdoa, yang dilakukan adalah
Iktikaf. Ini juga kalau memungkinkan, kita lihat situasinya, kondisinya mungkin atau tidak di suasana saat sekarang ini. Karena sholat bisa kita pakai masker. Kalau sudah iktikaf tidur, maskernya dibuka dan lain sebagainya, sehingga dikhawatirkan jika memang dikhawatirkan ada penularan virus COVID-19, maka kita batasi. Kita nggak ada tidur, adanya qiyamul lail. Nanti disepakati oleh DKM ada atau tidak ada. Kalau memang dirasa mudaratnya lebih besar, maka dibatasi sampai jam sekian, kemudian sisanya di rumah diisi dengan dilanjutkan dengan sholat malam di jam tertentu sampai dengan menjelang sahur dan aktivitas yang lainnya. Dan juga disebutkan dalam hadis bahwa selain iktikaf adalah sedekah. Sedekah di 10 malam yang sedekah di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Pahalanya 1000 bulan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini aktivitas yang dianjurkan. Jadi kita sudah tahu tentang keutamaan malam Lailatul Qadar, kapan terjadinya Lailatul Qadar, tanda-tandanya apa saja, dan aktivitas apa yang bisa kita lakukan pada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita semua yang hadir di sini, juga jamaah yang lainnya, untuk dapat mendapatkan hadiah bonus dari Allah Subhanahu wa taala malam Lailatul Qadar. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi jamaah sekalian. Ada pertanyaan atau cukup? Cukup atau ada pertanyaan? Cukup ya? Yang penting bangun, Pak. Saya kemarin ditanya, Ustaz, apakah ada syarat tertentu untuk dapat malam Lailatul Qadar? Syaratnya cuma satu, bangun. Jadi kalau nggak bangun, apapun caranya nggak bisa dapat malam Lailatul Qadar. Sehingga diupayakan siangnya jangan terlalu capek. Kalau memang aktivitasnya capek, istirahatnya sebentar, lalu kita dibangunkan dan menghidupkan malam dengan aktivitas ibadah. Sholat, zikir, tilawah, sedekah, dan lain sebagainya. Dan sedekah saat sekarang, Bapak Ibu, sedekah saat sekarang ini nggak mesti, kan malam-malam, bangun malam, masjid tutup, mau sedekah nggak bisa. Sedekah sekarang ini nggak mesti datang ke masjid. Sedekah bisa lewat handphone. Banyak aplikasi-aplikasi sedekah. Nah, nanti mungkin kalau DKM Al-Ikhwan sudah punya aplikasi buat sedekah, tinggal dibuka aplikasinya, malam itu bisa sedekah dengan via aplikasi. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini mengobat pertemuan hari ini, obat rindu kita setelah 1 tahun. Kayaknya 1 tahun lebih nih. 1 tahun lebih saya nggak hadir di tempat ini karena kita sama mengetahui COVID-19, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua dari terpapar virus corona, jauhkan kita semua dari dunia tersebut, diberikan sehat walafiat sehingga bisa menyelesaikan ibadah Ramadan ini dengan sempurna, keluar menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Demikian, sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.